Seorang miliuner wanita menuntut agar seorang pria tua rendah hati diusir dari pesawat karena dia bau hewan. Tetapi ketika wanita itu menyadari siapa dia sebenarnya, dia sangat terkejut. Jika cerita matahari sore menembus jendela kaca besar Bandara Internasional, menciptakan mosaik keemasan di lantai marmer yang dipoles, Anindita Wijaya menyeberangi lobi utama dengan tergesa-gesa, karakteristik orang yang terbiasa mengontrol waktu. Sepatu hak lubutinnya bergema di ruangan sementara dia diikuti oleh sekelompok kecil asisten. Semuanya mengenakan setelan rapi dan membawa tablet serta ponsel. Di depan kelompok, Cahaya, asisten eksekutifnya selama 5 tahun, mengatur detail-detail. Terakhir perjalanan sambil berbicara di telepon, ya kelas utama sudah dipesan. Saya secara pribadi telah mengkonfirmasi semua detail pagi ini. Katanya hak tingginya mengikuti ritme cepat yang sama dengan bosnya. Anindita di usia 50 tahun membawa di wajahnya ekspresi khas seseorang yang membangun kerajaan dari nol dan tidak mengizinkan apapun keluar dari kendalinya. Wijaya Enterprises, perusahaan kosmetik mewahnya, telah merevolusi pasar dengan produk eksklusif dan harga yang sangat tinggi. Sekarang dia bersiap untuk mengumumkan ekspansi internasionalnya dalam konferensi di Paris. Dokumen kontrak sudah ditinjau? Tanya Anindita tanpa memperlambat langkahnya atau melihat ke belakang. Semua siap, Nyonya Wijaya, jawab Cahaya efisien seperti biasa. Kesepakatan sudah diselesaikan dan investor mengkonfirmasi kehadiran untuk besok pukul 9. Kegaduhan khas bandara sesekali dipotong oleh suara pengeras suara yang mengumumkan penerbangan. Beberapa penumpang mengenali Anindita. Wajahnya telah menghiasi berbagai sampul majalah bisnis dalam beberapa bulan terakhir dan berbisik di antara mereka. Saat itulah sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam perjalanan ke ruang tunggu kelas utama. Seorang pria tua berpenampilan sederhana, mengenakan pakaian lusuh dan sepatu bot berdebu, berdiri di pintu masuk area VIP, menunjukkan kartu boardingnya kepada petugas. Anindita berhenti mendadak, menyebabkan dua asistennya hampir tersandung satu sama lain. Bau kandang yang kuat memancar dari pakaian pria itu, yang jelas berasal dari daerah pedesaan. "Permisi," kata Anindita dengan suara keras, nadanya penuh penghinaan. "Tapi saya rasa Bapak salah tempat. Area ekonomi ada di sana." Dia menunjuk ke sisi lain terminal. Orang tua itu melihat kartu boardingnya, bingung. "Tapi tiket saya." "Dia bau seperti binatang," seru Anindita dalam bahasa Inggris, berpaling ke asistennya dengan ekspresi jijik. "Ini tidak bisa diterima. Bagaimana mereka mengizinkan seseorang seperti ini masuk ke kelas utama?" Petugas bandara yang terlihat malu memeriksa kembali tiket Pak Tua itu. "Nyonya Wijaya, penumpang memiliki tiket yang sah untuk kelas utama." "Konyol," protes Anindita. "Lihat dia, pasti ada kesalahan. Orang-orang seperti ini seharusnya tidak." "Ibu," sebuah suara tegas memotongnya. "Sudah cukup." Anindita berbalik untuk menemukan putrinya Indira berdiri beberapa meter jauhnya. Di usia 25 tahun Indira adalah kebalikan dari ibunya dalam banyak hal. Mata hijaunya, identik dengan Anindita, bersinar dengan campuran rasa malu dan kemarahan. "Indah, sayang, jangan ikut campur." Anindita mencoba mengabaikannya dengan isyarat. "Aku hanya memastikan standar dipertahankan." "Satu-satunya standar yang perlu dipertahankan adalah martabat dan rasa hormat," jawab Indira, mendekati Pak Tua itu. "Maafkan perilaku ibuku, Pak. Tolong, izinkan saya menemanimu ke tempat dudukmu." Anindita mengamati, tercengang, sementara putrinya dengan lembut mengarahkan pria itu ke dalam ruang tunggu. Bau kandang masih melayang di udara, tetapi sekarang ditemani oleh sesuatu yang lebih mengganggu, beban rasa malu yang Indira telah lemparkan padanya. "Cahaya," panggil Anindita dengan kering. "Pastikan tempat duduk kita dipindahkan jauh dari sektor itu." Sementara asistennya bergegas untuk membuat pengaturan, Anindita tidak bisa menghilangkan dari pikirannya ekspresi kekecewaan di wajah putrinya. Indira selalu berbeda, terlalu sensitif, terlalu murah hati, terlalu peduli dengan orang lain. Karakteristik yang Anindita anggap sebagai kelemahan di dunia bisnis yang kejam. Yang tidak diketahui Anindita adalah bahwa pertemuan di bandara itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan sepenuhnya mengubah hidupnya dan nilai-nilai terdalamnya. Takdir telah menempatkan di jalannya bukan hanya seorang pria tua berpenampilan sederhana,
tetapi pelajaran yang akan lama ia pelajari. Di penerbangan ke Paris, Indira tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibunya. Duduk beberapa baris di depan, dia menghabiskan waktu membaca buku tentang pertanian berkelanjutan. Minat yang tidak pernah dipahami Anindita. Yang tidak diketahui Anindita adalah bahwa putrinya menyimpan rahasia yang lebih besar. Selama 3 bulan, Indira telah diam-diam bertemu dengan Tama Santoso, seorang ahli agronomi muda yang bekerja dalam proyek pengembangan benih tahan kekeringan. Mereka telah bertemu selama salah satu kunjungan diam-diamnya ke koperasi pertanian di mana Indira melakukan pekerjaan sukarela tanpa sepengetahuan ibunya. Tama adalah anak petani dan tumbuh belajar rahasia-rahasia tanah. Ayahnya kebetulan adalah pria tua yang sama yang telah dipermalukan Anindita di bandara. Detail yang membuat hati Indira terasa sesak setiap kali dia memikirkan insiden itu. Setelah mendarat di Paris, Anindita mencoba mengambil kembali kendali situasi. Indah sayang, kita punya makan malam penting malam ini dengan para investor Prancis. Cahaya sudah memisahkan Chanel yang sempurna untukmu. Aku tidak akan ke makan malam, Bu, jawab Indira dengan dingin. Aku punya janji lain. Janji apa? Yang bisa lebih penting daripada masa depan perusahaan kita? Tanya Anindita tidak percaya. Mungkin bertemu dengan orang-orang yang peduli dengan lebih dari sekadar uang dan status. Balas Indira mengambil kopernya dan bergegas menuju pintu keluar. Malam itu, sementara Anindita membahas angka dan strategi pemasaran dengan para eksekutif di restoran berbintang, Indira berada di kafe sederhana di Quartier Latin dengan Tama, yang juga berada di Paris untuk mempresentasikan proyek keluarganya di konferensi tentang pertanian berkelanjutan. Ayahmu baik-baik saja? Tanya Indira, memegang tangan Tama di atas meja. Setelah apa yang terjadi di bandara, dia sudah terbiasa, jawab Tama dengan senyum sedih. Menghabiskan seluruh hidupnya dinilai berdasarkan penampilan, sementara diam-diam merevolusi pertanian di wilayah kami. Indira merasakan hatinya terasa sesak lagi. Tama, kita perlu memberitahu yang sebenarnya tentang kita, tentang proyek ayahmu. Indah, dia lembut memotongnya. Kamu melihat bagaimana ibumu bereaksi terhadap ayahku hanya karena pakaiannya yang sederhana. Bagaimana menurutmu dia akan bereaksi saat tahu bahwa putri berharganya jatuh cinta pada anak seorang petani? Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Indira tahu itu benar. Ibunya hidup di dunia di mana penampilan dan status sosial adalah segalanya. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa pria yang dia permalukan di depan umum sebenarnya adalah seorang jenius pertanian yang telah mengembangkan varietas gandum yang dapat merevolusi produksi di daerah kering. Ponsel Indira bergetar. Itu pesan lain dari ibunya yang menuntut kehadirannya. Dia mengabaikannya, seperti yang sering dia lakukan akhir-akhir ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, kata dia, meremas tangan Tama. Aku tidak ingin seperti dia, menilai orang berdasarkan penampilan atau uang yang mereka miliki. Dan aku tidak ingin kamu bermasalah dengan keluargamu karena aku, jawab Tama. Selain itu, dengan penyakit ayahku yang semakin parah, Indira merasakan air mata terbentuk di matanya. Ayah Tama telah didiagnosis dengan penyakit degeneratif langka, dan waktu untuk menyelesaikan proyeknya semakin habis. Dia perlu mempresentasikan hasil penelitiannya besok, lanjut Tama. Ini kesempatan terakhirnya untuk memastikan semua pekerjaannya tidak sia-sia. Yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa pada saat itu, pemain lain sedang memasuki papan permainan. Hendra Gunawan, seorang pengusaha agribisnis yang kuat, telah menemukan tentang varietas gandum revolusioner tersebut dan bertekad untuk mengambil alih penelitian itu dengan cara baik atau buruk. Kembali ke hotel mewah, Anindita menerima panggilan yang mengganggu. Penyelidik pribadinya telah menemukan tentang pertemuan rahasia Indira dengan seorang petani biasa. Berita itu membuatnya marah. Cari tahu semua tentang pemuda ini, perintahnya. Aku ingin setiap detail kehidupannya. Tidak ada yang akan merusak masa depan yang kurencanakan untuk putriku. Namun takdir memiliki rencana lain. Rencana yang akan menjalin kehidupan orang-orang itu dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun.
mengubah prasangka menjadi pelajaran dan kebanggaan menjadi kerendahan hati. Pagi konferensi pertanian menyingsing dengan langit kelabu di atas Paris. Di auditorium universitas yang sederhana, Pak Raden menyesuaikan jas tuanya, satu-satunya, yang dia miliki, sambil mencoba mengendalikan getaran di tangannya, salah satu tanda pertama penyakit yang perlahan mengambil alih tubuhnya. "Ayah, biar ku bantu dengan dasimu," kata Tama, mendekat dengan hati-hati. Jari-jarinya yang terampil, terbiasa dengan pekerjaan halus dengan benih, dengan cepat menyesuaikan simpulnya. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini, nak," gumam Pak Raden, suaranya mengkhianati kelelahan beberapa minggu terakhir. "Semua orang penting itu. Ayah menghabiskan 30 tahun mengembangkan gandum ini," jawab Tama dengan tegas. "Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang pertanian berkelanjutan di sini daripada ayah." Di baris pertama auditorium, Indira duduk dengan diam-diam, jantungnya berdetak cepat. Dia sekali lagi telah membantah perintah ibunya untuk berada di sana. Anindita ingin dia menghadiri pertemuan dengan investor kosmetik, tetapi beberapa hal lebih penting daripada lipstik dan krim anti-penuaan di auditorium mulai terisi. Ilmuwan, peneliti, dan pengusaha sektor pertanian mengambil tempat mereka. Di antara mereka, Hendra Gunawan mengamati semuanya dengan mata penuh perhitungan. Namun, minatnya lebih dari sekadar bisnis. Di sakunya foto kusut menunjukkan seorang gadis berusia 6 tahun di tempat tidur rumah sakit. Sari, putrinya, menderita kondisi langka yang mencegah tubuhnya menyerap nutrisi dengan baik. Para dokter pesimis dan Hendra telah mendedikasikan beberapa tahun terakhir mencari solusi. Pak Raden naik ke panggung dengan langkah ragu. Getaran di tangannya sekarang lebih jelas. Tetapi ketika dia mulai berbicara tentang pekerjaannya, terjadi transformasi. Matanya bersinar dengan semangat saat menjelaskan bagaimana dia mengembangkan varietas gandum yang tidak hanya tahan terhadap kekeringan, tetapi juga memiliki struktur protein yang unik. Varietas ini jelasnya menunjukkan slide perkebunan eksperimentalnya dapat tumbuh dengan sepertiga air yang biasanya diperlukan. Tetapi yang paling penting adalah komposisi nutrisinya yang berbeda. Di penonton, Hendra Gunawan condong ke depan, tiba-tiba lebih tertarik. Sesuatu dalam kata-kata Pak Raden telah menarik perhatiannya. "Protein dari varietas ini," lanjut Pak Raden, "lebih mudah diserap oleh tubuh manusia. Dalam uji pendahuluan, orang-orang dengan kesulitan penyerapan nutrisi menunjukkan hasil yang menjanjikan." Indira memperhatikan ketika Hendra mengeluarkan teleponnya dan mulai membuat catatan dengan cepat. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatnya khawatir. Setelah presentasi, sementara Pak Raden menerima ucapan selamat dari beberapa peneliti, Hendra mendekat dengan tekad. "Pak Raden," suaranya terkendali, tetapi ada urgensi mendasar. "Kita perlu berbicara tentang penelitian Anda. Saya punya proposal untuk Anda." Tama yang berada di samping ayahnya secara protektif menempatkan diri di antara mereka. Dia mengenal baik reputasi Hendra Gunawan, seorang pengusaha kejam yang dikenal menyerap produsen kecil. "Proposal apapun dapat didiskusikan melalui saluran yang tepat," jawab Tama dengan tegas. "Anda tidak mengerti," desak Hendra. Ketenangannya mulai goyah. "Ini tentang putriku. Dia..." Pada saat itu keributan di pintu masuk auditorium mengganggu percakapan. Anindita Wijaya telah tiba. Hak sepatunya bergema di lantai kayu saat berjalan dengan tegas menuju putrinya. "Indira," suaranya memotong udara seperti pisau cukur. "Jadi, disinilah kamu bersembunyi dengan petani-petani ini?" Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Pak Raden mengenali wanita yang telah mempermalukannya di bandara, merasakan kakinya melemah. Tama secara naluriah bergerak lebih dekat ke Indira, yang telah berdiri untuk menghadapi ibunya. "Mereka bukan hanya petani, Bu," kata Indira. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. "Mereka ilmuwan, peneliti. Mereka orang-orang yang benar-benar membuat perbedaan di dunia." Anindita tertawa dengan sinis. "Perbedaan? Satu-satunya perbedaan yang kulihat adalah bau tidak sedap yang mereka bawa ke tempat ini." Dia melemparkan tatapan jijik kepada Pak Raden. "Oh, kamu lagi. Sekarang aku mengerti. Semuanya."
Indira, kita pergi sekarang. Tidak, jawab Indira dengan tegas. Aku tidak akan pergi kemanapun, dan ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Pak Raden terhuyung memegang dadanya. Stres saat itu terlalu berat untuk tubuhnya yang sudah lemah. Tama berlari untuk menopang ayahnya sementara Indira berteriak meminta bantuan. Hendra Gunawan mengamati adegan dengan ekspresi kompleks. Di sakunya, foto Sari terasa berat 1 ton. Dia memiliki keputusan krusial untuk dibuat, dan waktu semakin habis untuk semua yang terlibat. Pak Raden dibawa dengan tergesa-gesa ke rumah sakit terdekat. Di ruang tunggu, Tama memegang tangan Indira sambil menunggu kabar. Anindita tetap di sudut, wajahnya topeng kejengkelan yang ditahan. Ini konyol, gumamnya untuk ketiga kalinya. Indira, kamu tidak mungkin benar-benar terlibat dengan putra seorang jenius pertanian. Indira melengkapi, kesabarannya mencapai batas. Dengan seseorang yang bekerja untuk memberi makan orang-orang daripada menjual ilusi dalam pot mahal. Sebelum Anindita bisa menjawab, Hendra Gunawan memasuki ruang tunggu. Wajahnya yang biasanya tak terpengaruh menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran tulus. Bagaimana keadaannya? Tanyanya, mengejutkan semua dengan minatnya. Tama akan menjawab ketika dokter muncul. Diagnosisnya tidak baik. Stres telah mempercepat perkembangan penyakit Pak Raden. Dia akan membutuhkan perawatan konstan sejak saat itu. Tapi, bagaimana dengan penelitiannya? Tanya Tama, suaranya tercekat. Tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan. Saya bisa membantu, kata Hendra tiba-tiba. Semua berpaling kepadanya, terkejut. Tapi pertama-tama, saya perlu memberitahu sesuatu. Dia mengeluarkan foto kusut dari sakunya dan memberikannya kepada Tama. Dalam gambar itu, seorang gadis rapuh tersenyum dari tempat tidur rumah sakit. Ini putriku Sari, jelas Hendra. Suaranya kehilangan kekerasan biasanya. Dia memiliki kondisi langka yang mencegah tubuhnya menyerap nutrisi dengan baik. Para dokter mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu. Indira merasakan air mata terbentuk di matanya. Anindita meskipun mencoba mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, tidak bisa menghindari tersentuh oleh cerita itu. Ketika saya mendengar presentasi Anda, lanjut Hendra, menuju pintu di mana Pak Raden sekarang beristirahat, tentang struktur protein berbeda dari gandum Anda, itu pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya merasakan harapan. Tama mempelajari foto Sari, akhirnya memahami keputusasaan di balik pendekatan agresif Hendra. Saya datang siap untuk mengambil penelitian Anda dengan paksa jika perlu, akui Hendra. Tapi sekarang saya ingin mengusulkan kemitraan yang nyata. Saya bisa menyediakan sumber daya untuk menyelesaikan penelitian, untuk merawat kesehatan ayah Anda. Sebagai gantinya, kita akan menyelamatkan putrimu. Tama melengkapi dengan lembut. Anindita mengamati adegan dengan ketidaknyamanan yang semakin besar. Pandangan dunianya yang begitu kaku dibangun di sekitar penampilan dan status sosial mulai menunjukkan retakan. Tapi kita perlu bertindak cepat, tambah Hendra. Waktu berjalan baik untuk Sari maupun untuk ayahmu. Pada saat itulah Indira mendapat ide. Bu, panggilnya berpaling ke Anindita. Ibu selalu mengatakan bahwa ibu membangun kerajaan ini untuk meninggalkan warisan untukku. Nah, inilah warisan yang kupilih. Apa maksudmu? Tanya Anindita meskipun dia sudah menduga jawabannya. Wijaya Enterprises memiliki laboratorium penelitian, kontak internasional, sumber daya. Kita bisa membantu mengembangkan penelitian ini. Kita bisa benar-benar membuat perbedaan. Anindita membuka mulut untuk protes, tetapi sesuatu menahannya. Mungkin itu tatapan tegas putrinya, sangat mirip dengan miliknya sendiri ketika memulai perusahaannya. Atau mungkin itu foto kecil Sari yang sekarang berada di atas meja terdekat. Keheningan di ruang tunggu penuh dengan harapan. Tama memegang tangan Indira, Hendra mengamati dengan cemas dan Anindita akan mengambil keputusan yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi kehidupan semua yang hadir di sana. Kita perlu berbicara tentang logistik. Akhirnya dia berkata,
suara profesionalnya hampir tidak menyembunyikan keterkejutannya sendiri dengan keputusan itu. Dan tentang bagaimana menyesuaikan laboratorium kita untuk arah baru ini. Senyum yang diberikan Indira kepada ibunya pada saat itu bernilai lebih dari semua keuntungan yang pernah dihasilkan Wijaya Enterprises. Itu adalah senyum kebanggaan, harapan, cinta. Tetapi tidak semuanya akan semudah itu. Di luar rumah sakit, Cahaya, asisten Anindita, melakukan panggilan yang mengkhawatirkan. Para pemegang saham Wijaya Enterprises tidak senang dengan rumor perubahan radikal dalam arah perusahaan. Badai mendekat dan semua perlu bersatu untuk menghadapinya. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas di laboratorium Wijaya Enterprises. Anindita telah mengubah seluruh sayap penelitian kosmetik menjadi pusat pengembangan pertanian untuk kekecewaan eksekutif tradisionalisnya. Pak Raden masih dalam pemulihan, mengawasi pekerjaan dari kursi roda, mengarahkan para ilmuwan tentang aspek-aspek penting penelitiannya. Kilau di matanya telah kembali, terutama ketika melihat kerja puluhan tahunnya akhirnya menerima sumber daya yang diperlukan. Luar biasa bagaimana catatan Anda begitu detail, komentar salah satu peneliti. Membuka-buka buku catatan tulisan tangan Pak Raden. Anda mendokumentasikan setiap variasi kecil selama 30 tahun. Tama menghabiskan berjam-jam di samping ayahnya, menerjemahkan pengamatannya untuk tim teknis. Indira pada gilirannya membagi waktunya antara laboratorium dan upaya menenangkan pemegang saham yang marah. Anda tidak bisa melakukan ini, protes. Budi Santoso, investor paling vokal selama pertemuan tegang. Mengubah perusahaan kosmetik menjadi peternakan eksperimental, ini konyol. Anindita mempertahankan sikap tegasnya meskipun di dalam dia merasakan dunia lamanya runtuh. Tuan-tuan, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya meminta Anda mempercayai visi saya. Ini bukan hanya tentang pertanian, ini tentang mengubah kehidupan. Di bangsal anak rumah sakit swasta, Hendra Gunawan memegang tangan Sari sementara dokter menganalisis hasil pertama tes dengan gandum yang dimodifikasi. Tingkat penyerapan meningkat 15%, umumkan Dr. Prasetyo mempelajari hasil tes. Ini kemajuan signifikan, tetapi kita masih membutuhkan lebih banyak. Ini akan berhasil, jawab Hendra, membelai rambut putrinya yang sedang tidur. Harus berhasil. Kembali ke laboratorium, penemuan tak terduga menyebabkan kegembiraan. Salah satu ilmuwan, Dr. Mayang Sari, menemukan sesuatu menarik dalam catatan Pak Raden. Pak Raden panggilnya dengan gembira, pengamatan ini tentang perilaku protein pada suhu berbeda. Anda berada puluhan tahun di depan zamannya. Pak Raden tersenyum malu-malu. Ketika bekerja, sendiri begitu lama, Anda belajar memperhatikan setiap detail. Anindita yang lewat laboratorium saat itu berhenti untuk mendengarkan. Dia mengamati pria yang dia permalukan di bandara itu, diperlakukan dengan penghormatan oleh beberapa ilmuwan terbaik negara itu. Sesuatu di dalamnya bergerak dengan menyakitkan. Malam hari di apartemen mewahnya, Anindita menemukan Indira sedang menyusun foto-foto lama. Apa ini? Tanyanya duduk di samping putrinya. Foto-foto dari pertanian keluarga Santoso, jawab Indira, menunjukkan gambar di mana Pak Raden yang lebih muda bekerja di ladang eksperimentalnya. Dia melakukan semua ini sendiri, Bu, tanpa sumber daya, tanpa pengakuan, tanpa bantuan. Hanya cinta pada tanah dan keinginan untuk membuat perbedaan. Anindita mengambil salah satu foto, mempelajarinya dengan cermat. Di dalamnya Tama kecil membantu ayahnya menanam bibit. Itu gambar sederhana, tetapi syarat makna. Kamu benar-benar mencintainya, bukan? Tanyanya dengan lembut. Tama. Ya, jawab Indira tanpa ragu. Dia menunjukkan padaku dunia di mana nilai orang tidak diukur dari rekening bank atau pakaian bermerek. Di mana berbuat baik lebih penting daripada tampil baik. Keheningan yang mengikuti terganggu oleh telepon Anindita. Itu Cahaya, asistennya, dengan berita mengkhawatirkan. Nyonya Wijaya, suaranya tegang,
Budi Santoso mengadakan rapat luar biasa Dewan Direksi untuk besok. Dia bertekad untuk menghentikan kelanjutan proyek. Anindita merasakan perutnya tenggelam. Dia tahu momen ini akan datang, ketika dia harus memilih secara definitif antara dunia lamanya yang penuh penampilan dan jalan baru yang ditunjukkan putrinya kepadanya. Cahaya, jawabnya setelah saat perenungan, siapkan semua dokumentasi proyek, setiap hasil, setiap kemajuan, dan hubungi Hendra Gunawan, kita akan membutuhkannya. Ketika menutup telepon, dia menemukan Indira menatapnya dengan campuran keterkejutan dan kebanggaan. Kau tahu, Bu, katanya dengan lembut, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar bangga menjadi putrimu. Anindita merasakan air mata tak terduga terbentuk di matanya. Dalam pencarian tak henti-hentinya akan kesuksesan dan status, dia telah melupakan apa yang benar-benar penting. Sekarang, ironisnya, orang-orang yang dia remehkan yang mengajarinya arti sebenarnya dari nilai dan martabat. Pagi hari rapat Dewan Direksi menyingsing kelabu dan dingin. Anindita menyesuaikan blazer Chanelnya di depan cermin. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pakaian mahal itu tidak memberikannya perasaan kekuasaan dan keamanan yang biasa. Di laboratorium, tim bekerja dengan frenetik untuk menyusun semua data. Pak Raden, meskipun kelelahan terlihat, bersikeras untuk hadir dalam rapat. Bapak perlu istirahat, protes Tama. Khawatir dengan kesehatan ayah Tama, khawatir dengan kesehatan ayahnya. Tidak, jawab Pak Raden dengan tegas. Aku menghabiskan seluruh hidupku menjadi tak terlihat, nak. Hari ini aku perlu berada di sana. Perlu menunjukkan bahwa orang sederhana juga bisa membuat perbedaan. Ruang rapat sudah penuh ketika Anindita masuk, diikuti oleh Indira, Tama, Pak Raden dan Hendra. Budi Santoso sudah ada di sana, dikelilingi oleh pemegang saham lain yang tidak puas. Baiklah, mulai Budi dengan senyum mengejek, aku lihat kau membawa seluruh tim penelitian barumu. Anindita mengabaikan provokasi itu. Dengan isyarat, dia meminta Cahaya untuk mendistribusikan map dengan hasil pendahuluan. Tuan-tuan, dia mulai, suaranya tegas. 3 bulan lalu, saya mengambil keputusan yang banyak dianggap gila. Saya mengubah sebagian perusahaan kosmetik kita menjadi pusat penelitian pertanian. Bisikan ketidaksetujuan terdengar di seluruh ruangan. Tapi hari ini, lanjutnya, saya tidak di sini untuk membela diri. Saya di sini untuk menunjukkan bagaimana keputusan ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa, tetapi juga membuka cakrawala baru yang menguntungkan bagi Wijaya Enterprises. Dengan anggukan, dia meminta Dr. Mayangsari mempresentasikan data. Angka-angkanya mengesankan. Struktur protein unik gandum yang dikembangkan oleh Pak Raden memiliki aplikasi yang jauh melampaui pertanian. Protein khusus dari varietas ini, jelas ilmuwan itu, memiliki potensi revolusioner tidak hanya untuk kasus seperti sari kecil, tetapi juga untuk industri nutri kosmetik. Giliran Hendra untuk berbicara. Dengan suara bergetar karena emosi, dia menunjukkan hasil tes terbaru Sari. Peningkatannya tidak terbantahkan. Putriku, katanya, semakin melemah di depan mataku. Tidak ada perawatan konvensional yang berhasil. Tapi sekarang, berkat proyek ini untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia bertambah berat. Dia kembali tersenyum. Budi Santoso, bagaimanapun, tidak tergerak. Cerita mengharukan tidak membayar dividen Nyonya Wijaya. Para pemegang saham, potong Anindita dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang, berinvestasi pada visi saya. Dan visi saya sekarang jelas. Kita bisa berbuat lebih dari sekadar menjual krim anti penuaan. Kita benar-benar bisa membuat perbedaan. Saat itulah Pak Raden berdiri, dengan susah payah. Keheningan di ruangan itu terasa saat dia berjalan perlahan ke depan. Tuan-tuan, mulainya, suaranya serak tetapi tegas. Saya hanya seorang petani. Saya menghabiskan 30 tahun mengembangkan gandum ini, bukan untuk menjadi kaya atau terkenal, tetapi karena saya percaya bisa membantu orang. Ketika Presiden Anda mempermalukan saya di bandara, Anindita merasakan wajahnya terbakar karena malu. Saya bisa menyimpan dendam, tetapi saya belajar dalam hidup bahwa nilai sejati terletak pada apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Dan sekarang saya melihat pekerjaan saya tidak hanya membantu seorang anak sakit,
tetapi berpotensi menguntungkan jutaan orang. Keheningan yang mengikuti terganggu oleh suara yang tak terduga, tepuk tangan. Mulanya ragu-ragu, tapi segera menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan beberapa pemegang saham yang paling skeptis tampak tersentuh. Budi Santoso melihat bahwa dia kehilangan dukungan melakukan upaya terakhir. Bagaimana dengan biayanya? Investasi yang diperlukan akan ditanggung olehku, umumkan Hendra, mengejutkan semua orang. Setiap sen yang diperlukan untuk mengembangkan proyek ini. Sebagai gantinya, saya hanya ingin pengetahuan itu dibagikan agar anak-anak lain seperti Sari memiliki kesempatan. Anindita mengamati adegan itu dengan perasaan aneh di dadanya. Itu kebanggaan, tetapi berbeda dari semua yang pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan kebanggaan atas pencapaian materialnya, tetapi kebanggaan menjadi bagian dari sesuatu yang benar-benar bermakna. Pemungutan suara yang menyusul hampir bulat mendukung kelanjutan proyek tersebut. Tetapi ketika semua mulai bangkit, seorang karyawan masuk tergesa-gesa ke ruangan. Wajahnya pucat karena khawatir. "Pak Hendra," panggilnya dengan mendesak. "Rumah sakit putri Bapak." Ketakutan di mata Hendra membuat semua membeku. Pertempuran kecil yang baru saja mereka menangkan mungkin tidak cukup cepat untuk Sari. Rumah sakit sunyi ketika kelompok itu tiba dengan tergesa-gesa. Hendra berlari di depan, diikuti oleh Tama dan Dr. Mayang Sari, yang membawa map dengan hasil tes terbaru. Anindita, Indira, dan Pak Raden mengikuti di belakang, didorong oleh kekhawatiran yang melampaui semua perbedaan sosial. Di ICU anak, mereka menemukan Dr. Prasetyo menunggu dengan ekspresi serius. Kondisinya memburuk dalam beberapa jam terakhir, jelasnya. Tubuhnya menolak nutrisi konvensional. Melalui kaca ICU, mereka bisa melihat Sari, lebih kecil dan lebih rapuh dari dalam foto, terhubung ke berbagai peralatan. Hendra menekan tangannya ke kaca, seolah mencoba menjangkaunya. "Tes terakhir," kata Dr. Mayang Sari membuka mapnya, menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyerapan dengan variasi gandum baru. "Jika kita bisa, tidak ada waktu untuk lebih banyak tes," potong Hendra, suaranya bergetar. "Dia memudar di depan mataku." Pak Raden yang melangkah maju bertumpu pada tongkatnya. "Dokter," panggilnya dengan lembut, "dalam tahun-tahun penelitian saya mengembangkan cara menyiapkan gandum yang memaksimalkan penyerapan protein. Ini proses yang tidak pernah saya dokumentasikan secara formal karena itu pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi." Tama melengkapi, memahami. "Ayah, maksudmu metode nenek?" Pak Raden mengangguk. Dia belajar dari ibunya yang belajar dari ibunya sebelum dia. Ini proses kuno yang menghormati siklus alami biji-bijian. Anindita yang sampai saat itu mengamati dalam diam, mengejutkan semua orang. "Kita bisa mencoba sekarang. Tapi bagaimana dengan protokol, risikonya?" tanya Dr. Prasetyo. "Saya mengambil tanggung jawab penuh," kata Anindita. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk diskusi. "Kita punya dapur industri di rumah sakit. Pak Raden, bisakah Anda mengajari kami?" Dalam jam-jam berikutnya, dapur rumah sakit menjadi adegan yang surreal. Pak Raden, petani yang direndahkan Anindita, sekarang memimpin tim yang termasuk ilmuwan ternama dan pengusaha miliuner itu sendiri. Suhunya harus tepat, jelasnya, mengawasi proses. Dan penggilingan harus dilakukan dengan lambat, mempertahankan struktur protein. Anindita dan Indira bekerja berdampingan, mengikuti instruksi dengan dedikasi yang mengejutkan semua orang. Dr. Mayang Sari mendokumentasikan setiap detail, menyadari bagaimana kebijaksanaan tradisional melengkapi penemuan ilmiahnya dengan sempurna. "Ini seperti tarian," gumam Pak Raden, mengamati proses. Setiap langkah harus menghormati waktu alami makanan. Setelah 3 jam intens, mereka berhasil menyiapkan sejumlah kecil yang Pak Raden sebut tepung. Hidup, Dr. Mayang Sari dengan cepat menganalisis komposisinya. "Luar biasa," serunya. "Ketersediaan hayati protein hampir 3 kali lebih tinggi daripada tes sebelumnya." Dengan jantung berdebar, kelompok itu mengamati sementara Dr. Prasetyo dengan hati-hati memberikan sebagian kecil persiapan melalui selang Sari. Hendra memegang tangan putrinya, berbisik kata-kata dorongan. Jam-jam berikutnya adalah jaga yang tegang.
Anindita mengejutkan semua orang dengan tetap di rumah sakit, duduk diam di samping Indira yang menyandarkan kepalanya di bahu Tama. Sekitar tengah malam, peralatan mulai mencatat perubahan. Dr. Prasetyo menganalisis data dengan minat yang meningkat. Tingkat penyerapan. Gumamnya memeriksa kembali angka-angka, meningkat secara konsisten. Saat fajar, Sari membuka matanya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dia meminta makanan. Hendra, yang tidak tidur 1 menit pun, menangis terbuka saat memberi makan putrinya dengan lebih banyak persiapan khusus. Pak Raden mengamati adegan itu dengan air mata diam. Anindita memperhatikan kelelahannya, membawakan kursi untuknya. Pak Raden, katanya dengan lembut, "Saya tidak perlu mengatakan apa-apa," dia lembut memotong. Terkadang pelajaran terbesar datang dari tempat paling tak terduga. Tetapi momen perayaan itu terganggu oleh kedatangan tiba-tiba Cahaya, asisten Anindita. Wajahnya pucat. "Nyonya Wijaya," katanya, menyerahkan amplop. "Budi Santoso, dia mengadakan rapat luar biasa. Dia mempertanyakan legalitas pemungutan suara kemarin." Anindita membuka amplop. Wajahnya mengeras saat membaca isinya. Pertempuran tampaknya masih jauh dari selesai. Dalam hari-hari berikutnya, sementara Sari terus menunjukkan perbaikan luar biasa, perang diam-diam terjadi di koridor Wijaya Enterprises. Budi Santoso telah mengumpulkan kelompok signifikan pemegang saham yang tidak puas, mempertanyakan tidak hanya perubahan arah perusahaan, tetapi juga kemampuan Anindita sendiri untuk memimpin. Dia kehilangan fokus, argumennya, dalam pertemuan tertutup. Dia terbawa oleh sentimentalisme. Wijaya Enterprises adalah perusahaan kosmetik, bukan lembaga amal. Anindita, bagaimanapun, tidak berniat mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada keuntungan dan status. Pada sore yang sangat tegang, dia menemukan Pak Raden di laboratorium, meninjau data dengan Dr. Mayang Sari. Getaran di tangannya telah memburuk, tetapi matanya mempertahankan kilau tekad. "Bagaimana keadaan Sari?" tanyanya, mengangkat pandangan dari catatannya. "Membaik setiap hari," jawab Anindita duduk di sampingnya. "Pak Raden, Robert, saya perlu mengajukan pertanyaan." Dia menunggu dengan sabar sementara Anindita memilih kata-katanya. "Mengapa Anda tidak pernah mencoba mematenkan penemuan Anda? Dalam semua tahun ini," Pak Raden tersenyum lembut. "Anda tahu, Nyonya Wijaya, dalam keluarga saya kami selalu percaya bahwa pengetahuan yang dapat menyelamatkan nyawa tidak boleh menjadi milik siapapun. Itu harus dibagikan." Anindita merasakan sesuatu pecah di dalamnya. Seluruh hidupnya telah dibangun di atas gagasan untuk memiliki, mengendalikan, mendominasi. Dan di sana ada pria yang memiliki sesuatu yang revolusioner, tetapi satu-satunya kekhawatirannya adalah bagaimana hal itu bisa membantu orang lain. "Tapi sekarang," lanjutnya, "Budi ingin menghentikan segalanya. Jika dia berhasil, maka kita akan berjuang," potong Indira, yang telah diam-diam memasuki laboratorium. "Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk semua yang kita temukan di sini." Tama, yang menemaninya, menambahkan, "Ayah selalu berkata bahwa benih yang ditanam dengan baik akan menemukan cara untuk berkecambah. Tidak peduli berapa banyak batu yang mencoba menghambat." Pada saat itu, Hendra Gunawan masuk dengan tergesa-gesa ke laboratorium, membawa map tebal. "Anindita," panggilnya, ekspresinya serius, "kita perlu bicara. Saya menemukan sesuatu tentang Budi." Kelompok itu berkumpul di ruang konferensi improvisasi. Hendra menyebarkan berbagai dokumen di atas meja. "Dia memiliki investasi rahasia di perusahaan agrokimia," jelas Hendra. "Perusahaan yang akan terpengaruh langsung jika gandum Pak Raden menjadi populer. Gandum tahan berarti lebih sedikit ketergantungan pada produk kimia." Anindita mempelajari dokumen, wajahnya mengeras. "Jadi bukan tentang kosmetik, ini tentang mencegah penemuan ini mencapai pasar." "Tepat," konfirmasi Hendra. "Tapi ada lebih. Saya menemukan catatan pertemuannya dengan perwakilan dari industri makanan besar. Mereka khawatir bahwa gandum yang lebih bergizi dapat mengekspos kekurangan produk olahan mereka." Indira,
yang mewarisi naluri bisnis dari ibunya, matanya bersinar. Bu, ini mengubah segalanya. Jika kita bisa membuktikan bahwa oposisinya dimotivasi oleh konflik kepentingan. Tapi Anindita sudah tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada Pak Raden yang telah bersandar di kursinya. Jelas, kelelahan tidak. Katanya tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kita tidak akan berjuang dengan cara itu. Apa maksudmu? Tanya Hendra, bingung. Pak Raden benar, lanjut Anindita. Pengetahuan yang menyelamatkan nyawa tidak boleh menjadi milik siapapun. Dan mungkin sudah waktunya Wijaya Enterprises menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perusahaan kosmetik. Dia berdiri, berjalan ke jendela. Di luar matahari terbenam di atas kota, melukis langit dengan warna keemasan yang mengingatkan pada ladang gandum Pak Raden. Aku akan mengadakan konferensi pers, umumnya. Besok. Tapi Bu, protes Indira, bagaimana dengan Budi? Pertemuannya? Anindita berbalik, senyum tegas di wajahnya. Terkadang sayang cara terbaik untuk memenangkan pertempuran adalah dengan sepenuhnya mengubah aturan permainan. Namun, apa yang dia rencanakan akan tetap tersimpan hingga pagi berikutnya. Pagi yang akan mengubah tidak hanya nasib Wijaya Enterprises, tetapi kehidupan semua orang yang terlibat dalam perjalanan luar biasa itu. Auditorium Wijaya Enterprises penuh pagi itu. Jurnalis dari seluruh negeri berdesakan untuk mendapatkan tempat terbaik. Kamera dan mikrofon mereka mengarah ke panggung kosong. Bisik-bisik spekulasi memenuhi udara. Di belakang panggung, Anindita menyesuaikan blazer putihnya, pilihan yang disengaja, berbeda dari hitam yang biasa dia pakai dalam acara perusahaan. Pak Raden, Tama, dan Indira berada di sampingnya, sementara Hendra menunggu dengan Sari, yang telah menerima izin khusus dari dokter untuk hadir. Kau yakin tentang ini? Tanya Cahaya untuk ketiga kalinya. Nyonya Wijaya, sekali Anda membuat pengumuman ini, saya tidak pernah seyakin ini dalam hidup saya, jawab Anindita, suaranya tegas. Budi Santoso berada di baris pertama auditorium, senyum mengejek di wajahnya. Dia jelas mengharapkan Anindita mundur, meminta maaf kembali ke model bisnis lama. Ketika Anindita naik ke panggung, keheningan langsung terasa. Dia mengamati penonton sejenak sebelum mulai berbicara. 30 tahun lalu, dia mulai. Saya mendirikan Wijaya Enterprises dengan misi, menciptakan produk yang membuat orang merasa lebih cantik. Hari ini saya di sini untuk mengumumkan bahwa misi kami telah berubah. Bukan karena kami gagal, tetapi karena kami tumbuh. Bisikan menyebar di auditorium. Anindita melanjutkan. Beberapa minggu lalu, saya membuat kesalahan besar. Saya mempermalukan seorang pria di depan umum hanya karena penampilannya, karena bau kerja kerasnya yang jujur, karena tidak sesuai dengan standar yang saya anggap dapat diterima. Dia memberi isyarat, dan Pak Raden berjalan perlahan ke panggung, bertumpu pada tongkatnya. Bisik-bisik meningkat. Pria ini yang saya perlakukan dengan begitu hina menghabiskan 30 tahun mengembangkan sesuatu yang dapat merevolusi tidak hanya pertanian, tetapi cara kita memberi makan orang-orang dengan kesulitan nutrisi. Anindita kemudian memanggil Sari ke panggung. Gadis itu masih rapuh tetapi terlihat lebih sehat, tersenyum sambil memegang tangan ayahnya. Ini Sari Gunawan. 2 minggu lalu, dia hampir tidak bisa makan. Hari ini, berkat penelitian Pak Raden, dia sedang pulih dan dia tidak sendiri. Kami telah menerima ratusan permintaan dari keluarga dalam situasi serupa. Budi Santoso berdiri, wajahnya merah karena marah. Ini konyol. Para pemegang saham, potong Anindita dengan suara tegas, berinvestasi pada visi saya. Dan visi saya sekarang jelas. Mulai hari ini, Wijaya Enterprises tidak hanya akan menjadi perusahaan kosmetik. Dia membuat jeda dramatis sebelum melanjutkan. Saya mengumumkan pembentukan Yayasan Santoso Wijaya, entitas independen dan nirlaba. Semua pengetahuan yang dikembangkan oleh Pak Raden bersama dengan sumber daya laboratorium kami akan tersedia secara gratis untuk peneliti dan petani di seluruh dunia. Auditorium meledak dalam pertanyaan dan seruan.
Budi berteriak tentang proses dan kontrak, tetapi suaranya hilang dalam kegaduhan. Lebih lagi, lanjut Anindita, suaranya meningkat di atas kebisingan. Saya mentransfer 51% saham Wijaya Enterprises ke yayasan. Perusahaan kami akan terus memproduksi kosmetik ya, tetapi sekarang dengan tujuan yang lebih besar, membiayai penelitian yang benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan orang. Indira, yang sekarang berada di samping ibunya di panggung, memegang tangannya dengan kuat. Tama memeluk ayahnya yang menangis diam-diam. Untuk pemegang saham yang tidak setuju dengan arah baru ini, Anindita menyimpulkan, saya menawarkan pembelian kembali saham mereka dengan nilai pasar. Anda dapat mempertahankan keuntungan Anda, tetapi tidak akan menghalangi pengetahuan ini mencapai siapa yang benar-benar membutuhkannya. Ketika dia selesai berbicara, tepuk tangan pertama datang dari tempat yang tak terduga. Cahaya, asistennya yang selalu diskret, telah berdiri dan bertepuk tangan dengan air mata di matanya. Segera yang lain bergabung dengannya. Budi Santoso meninggalkan auditorium dengan marah, diikuti oleh beberapa pemegang saham. Tetapi mayoritas tetap tinggal, banyak dari mereka terlihat tergerak. Di belakang panggung, setelah konferensi, Anindita menemukan Pak Raden duduk tenang di kursi. Apakah Bapak baik-baik saja? Tanyanya benar-benar khawatir. Anda tahu jawabnya dengan senyum lembut. Saya menghabiskan begitu banyak waktu khawatir memastikan pekerjaan saya tidak mati bersama saya. Dan sekarang berkat Anda, itu akan hidup jauh melampaui saya. Anindita merasakan air mata terbentuk di matanya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, Indira masuk berlari ke ruangan. Ibu, panggilnya wajahnya pucat. Terjadi sesuatu dengan ayah Tama. Pak Raden telah kolaps segera setelah meninggalkan panggung. Tekanan emosional hari itu terbukti terlalu berat untuk tubuhnya yang lemah. Di rumah sakit, Tama memegang tangan. Ayahnya sementara dokter melakukan pemeriksaan. Anindita dan Indira menunggu di koridor. Keduanya masih mengenakan pakaian konferensi pers. Hendra juga ada di sana. Sari tertidur di lengannya. Tidak adil, gumam Indira, air mata mengalir di wajahnya. Sekarang setelah akhirnya kita berhasil, bahwa karyanya akan diakui. Hidup jarang adil, sayang, jawab Anindita, memeluk putrinya. Tapi kita bisa mencoba membuatnya sedikit lebih baik. Dr. Prasetyo, yang sekarang merawat baik Sari maupun Pak Raden mendekat dengan ekspresi serius. Penyakitnya berkembang lebih cepat dari yang kami harapkan, jelasnya dengan lembut. Stres minggu-minggu terakhir. Berapa lama? Tanya Tama, suaranya tercekat. Hari, mungkin minggu, jawab dokter. Maafkan saya. Anindita merasakan sesuatu pecah di dalamnya. Semua uang, semua kekuasaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa membantu pria yang telah mengajarinya pelajaran paling berharga. Saat itulah Sari terbangun dari tidur singkatnya, menarik lengan baju Hendra. Ayah, katanya dengan suara kekanak-kanakan, mengapa kakek Raden tidak minum obat khusus yang dia buat untukku? Semua berpaling ke gadis itu, terkejut. Hendra mengerutkan dahi berpikir. Dokter, panggilnya, protein khusus dari gandum Pak Raden tidak hanya membantu penyerapan nutrisi, bukan, memiliki sifat lain. Dokter Prasetyo membelalakkan mata, memahami. Struktur molekuler, ya, secara teoritis bisa membantu memperlambat proses degeneratif, tapi kita perlu menyesuaikan perawatannya. Lalu apa yang kita tunggu? Tanya Anindita, sudah mengambil teleponnya. Aku akan memanggil Dr. Mayang Sari dan seluruh tim laboratorium. Kita akan bekerja untuk ini sekarang. Minggu-minggu berikutnya adalah kerja keras. Tim penelitian, sekarang secara resmi bagian dari Yayasan Santoso Wijaya, berdedikasi siang dan malam untuk menyesuaikan perawatan. Pak Raden, meski lemah, terus mengarahkan pekerjaan dari tempat tidur rumah sakitnya. Luar biasa, komentar Dr. Mayang Sari setelah serangkaian tes lagi. Anda mengembangkan gandum ini dengan pemikiran untuk memberi makan orang, tetapi sifat-sifatnya jauh melampaui itu. Seolah-olah alam telah menyimpan rahasia yang hanya Anda yang cukup sabar untuk menemukannya. Secara bertahap, Pak Raden mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Getaran di tangannya berkurang, kekuatannya mulai kembali. Para dokter,
Awalnya skeptis, sekarang mempelajari hasil dengan minat yang meningkat. Ini bukan obat, jelas Dr. Prasetyo, tapi jelas memperlambat perkembangan penyakit. Dengan perawatan ini, Pak Raden bisa memiliki tahun-tahun di depan, bukan minggu. Pada sore yang tenang, Anindita mengunjungi Pak Raden di kamar rumah sakitnya. Dia duduk di kursi berlengan, mengamati melalui jendela sementara Sari bermain di taman dengan Tama dan Indira. "Anda tahu," katanya dengan lembut, "ketika saya memulai penelitian saya, yang saya inginkan hanyalah membantu orang yang kelaparan. Saya tidak pernah membayangkan akan membantu diri saya sendiri." "Anda membantu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang kelaparan," jawab Anindita, duduk di sampingnya. "Anda membantu saya melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup." Pak Raden tersenyum. "Dan Anda memberi saya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Kesempatan untuk melihat pekerjaan saya mencapai dunia. Dan lebih penting," dia membuat isyarat ke arah jendela, di mana Tama dan Indira tertawa bersama. "Kesempatan untuk melihat putra saya bahagia." Anindita mengikuti pandangannya. Indira tampak berbeda sekarang, lebih ringan, lebih tulus. Cinta yang dia dan Tama bagikan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. "Anda pikir mereka akan baik-baik saja?" tanyanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. "Ya," jawab Pak Raden dengan yakin, "karena mereka telah belajar menghargai apa yang benar-benar penting. Dan sekarang," dia mengambil tangan Anindita, mengejutkannya, "kita semua telah belajar." Di tim Lisensaecho, luar matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna yang mengingatkan pada ladang gandum di mana semuanya dimulai. Angin lembut membawa aroma tanah dan kerja keras yang jujur, bau yang tidak akan pernah lagi Anindita kaitkan dengan rasa malu, tetapi dengan harapan dan penebusan. 6 bulan telah berlalu sejak pembentukan Yayasan Santoso Wijaya. Laboratorium kosmetik lama telah berubah menjadi pusat penelitian yang hidup, di mana ilmuwan dari seluruh dunia datang untuk belajar dan mengembangkan aplikasi baru untuk penemuan Pak Raden. Pada pagi yang cerah, Anindita berjalan menyusuri koridor pusat bersama sekelompok pengunjung internasional. Dia tidak lagi mengenakan setelan hitam mengintimidasi, sekarang memilih warna lebih lembut yang mencerminkan transformasi dalamnya. "Seperti yang Anda lihat," jelas Anindita, "kami mempertahankan divisi kosmetik Wijaya Enterprises, tetapi dengan filosofi baru. Semua produk sekarang menggabungkan manfaat nutrisi yang ditemukan oleh Pak Raden." Dr. Mayang Sari, yang lewat dengan beberapa laporan, menambahkan hasilnya luar biasa. "Kami menemukan bahwa protein khusus gandum tersebut memiliki sifat regeneratif yang merevolusi lini perawatan kami." "Dan keuntungannya?" tanya salah satu pengunjung jelas skeptis. Anindita tersenyum. "Mengejutkan, lebih tinggi dari sebelumnya. Tampaknya berbuat baik bisa menjadi model bisnis yang sangat baik." Di area penelitian pertanian, Pak Raden sekarang jauh lebih kuat berkat perawatan, mengawasi sekelompok ilmuwan muda. Getarannya telah berkurang secara signifikan, memungkinkannya melanjutkan pekerjaannya dengan benih. Rahasianya, jelasnya kepada para peneliti, tidak hanya pada genetika, tanaman, tetapi pada cara kita berhubungan dengannya. Setiap benih memiliki waktunya kebijaksanaannya. Tama yang sekarang mengarahkan program pengembangan pertanian yayasan bekerja di samping ayahnya, memastikan bahwa pengetahuan tradisional keluarga dilestarikan dan dikombinasikan dengan teknik ilmiah modern. Di kebun eksperimental yang dibangun di atap gedung, Indira memimpin sekelompok anak-anak dalam pelajaran tentang budidaya berkelanjutan. Di antara mereka ada Sari, sekarang gadis sehat dan energik yang telah mengembangkan kecintaan terhadap tanaman. "Lihat," kata Indira, menunjukkan tunas yang baru lahir. "Bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa tumbuh dan berubah menjadi sesuatu yang begitu penting." Hendra mengamati adegan itu tidak bisa menahan senyum. Putrinya yang sebelumnya hampir tidak bisa keluar dari tempat tidur, sekarang berlari dan bermain seperti anak seusianya. Pengusaha kejam yang pernah dia menjadi, telah memberi tempat kepada pria yang lebih lembut, lebih sadar akan nilai sejati hal-hal. Anindita menemukan Pak Raden sendirian kemudian merenungkan kota dari teras.
Apa yang Anda pikirkan? Tanyanya. Bergabung dengannya. Tentang bagaimana hidup membuat putaran aneh, jawabnya. Anda tahu di hari itu di bandara ketika Anda mempermalukan saya, Anindita merasakan wajahnya memanas karena malu, tetapi Pak Raden melanjutkan dengan lembut. Saya lebih khawatir dengan penderitaan yang saya lihat di mata Anda daripada kata-kata keras Anda. Anda memiliki segalanya, tetapi tampak begitu kosong. Dan memang, akui Anindita, saya menghabiskan begitu banyak waktu membangun tembok di sekitar saya, sehingga saya lupa bagaimana rasanya memiliki hati yang terbuka. Pada saat itu, Indira dan Tama mendekat, berpegangan tangan, cincin pertunangan. Di jari Indira bersinar di bawah matahari sore. Cincin sederhana, dipilih karena maknanya dan bukan nilai materialnya. Aula yayasan dikonfirmasi untuk upacara, umumkan Indira. Kami menginginkan sesuatu yang bermakna, bukan hanya pesta masyarakat kelas atas lainnya. Anindita merasakan air mata terbentuk di matanya. Nenekmu akan bangga, katanya. Dia selalu mengatakan bahwa kecantikan sejati berasal dari dalam. Seperti gandum, tambah Pak Raden dengan senyum. Biji yang paling berharga dilindungi oleh kulit sederhana. Cahaya muncul di teras, membawa beberapa dokumen. Nyonya Wijaya, laporan terbaru yayasan telah tiba. Penelitian telah menguntungkan lebih dari 10.000 keluarga di daerah kering. Tapi sebelum Anindita bisa menjawab, keributan di kebun menarik perhatian semua orang. Sari datang berlari, memegang sesuatu di tangannya yang kecil. Kakek Raden, teriaknya gembira. Lihat, benih yang aku tanam sudah bertunas. Semua berkumpul di sekitar gadis itu, mengamati keajaiban kecil di tangannya, tunas hijau dan halus, penuh dengan janji kehidupan baru. Anindita melihat kelompok yang berkumpul. Di sana putrinya Pak Raden Tama Hendrasari Cahaya. Orang-orang yang sebelumnya akan dia anggap di bawah posisi sosialnya, tetapi sekarang membentuk keluarga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kedamaian momen itu akan terganggu oleh berita tak terduga. Cahaya memeriksa tabletnya, tiba-tiba pucat. Nyonya Wijaya, panggilnya dengan mendesak. Budi Santoso, dia kembali dan dia tidak sendiri. Budi Santoso telah kembali dengan sekelompok pemegang saham lama dan ancaman. Surat perintah pengadilan yang mempertanyakan legalitas transfer saham ke yayasan. Dia menunggu di resepsi, senyum angkuhnya menunjukkan bahwa dia percaya telah menemukan cara untuk menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Anindita turun ke lobi, ditemani Pak Raden dan Hendra. Indira dan Tama tetap di teras dengan Sari, melindungi si kecil dari ketegangan yang mendekat. Baiklah, kata Budi melihat mereka. Sepertinya permainan amal telah berakhir. Saya punya surat perintah pengadilan di sini yang tidak bernilai. Kertas tempat ia dicetak, potong Cahaya mengejutkan semua orang. Asisten yang selalu bijaksana itu melangkah maju, membawa map. Apa maksudmu? Tanya Budi, kepercayaannya sedikit goyah. Dalam 6 bulan terakhir, jelas Cahaya, saya mendokumentasikan setiap sen yang diinvestasikan yayasan, setiap kehidupan yang diubah, setiap kemajuan ilmiah yang dicapai. Tapi yang lebih penting, dia membuat jeda dramatis. Saya mendokumentasikan setiap upaya sabotase Anda. Anindita mengamati asistennya dengan campuran kejutan dan kebanggaan. Cahaya selalu lebih dari sekadar karyawan. Dia adalah penjaga diam semua yang penting. Ini konyol, protes Budi. Tetapi suaranya tidak lagi membawa keyakinan yang sama. Yang konyol, kata Hendra, melangkah maju, adalah bagaimana Anda dan rekan Anda mencoba mencegah penemuan yang menyelamatkan nyawa sampai ke orang yang membutuhkannya. Pak Raden yang mengamati adegan dalam diam akhirnya berbicara. Anda tahu Pak Budi, saya menghabiskan seluruh hidup saya melihat orang-orang seperti Anda mencoba mengubah makanan menjadi keuntungan, tanpa peduli pada siapa yang kelaparan. Tapi kali ini Anda tidak akan menang. Anindita mengangkat tangannya mendiamkan semua orang. Budi, katanya dengan lembut, lihat sekeliling Anda melihat semua orang ini masuk dan keluar, ilmuwan, peneliti, keluarga, masing-masing, membawa kisah transformasi. Itukah yang ingin Anda hancurkan? Saat itu seolah-olah oleh tanda takdir,
Sari berlari turun tangga, masih memegang tunas kecilnya. Melihat begitu banyak orang berkumpul, dia berhenti ragu-ragu. "Kemarilah sayang," panggil Pak Raden dengan lembut. Gadis itu berlari kepadanya, matanya bersinar penuh kesehatan dan kegembiraan. "Ini Sari," kata Anindita kepada Budi. 6 bulan lalu dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hari ini, dia membuat isyarat menunjukkan gadis bersemangat di hadapannya. Budi melihat Sari, lalu ke kertas di tangannya. Sesuatu dalam ekspresinya berubah. "Anda bisa melanjutkan proses Anda," lanjut Anindita. "Anda bisa mencoba menghancurkan semua yang telah kami bangun. Tapi lihat ke mata anak ini dan katakan itu sepadan." Keheningan berat jatuh di lobi. Sari tidak menyadari ketegangan di sekitarnya. Dengan bangga menunjukkan tunasnya kepada semua yang ingin melihat. "Kakek Raden mengajariku," jelasnya dengan gembira. "Katanya setiap benih memiliki cerita untuk diceritakan." Budi menurunkan matanya ke dokumen pengadilan, kemudian melihat kembali ke gadis itu. Perlahan, sangat perlahan dia merobek kertas menjadi potongan-potongan. "Mungkin," katanya dengan suara berbeda, "saya telah lupa apa yang benar-benar penting." Ketika dia dan rekan-rekannya pergi, Anindita berbalik untuk menemukan Indira dan Tama turun tangga. Pasangan itu telah menyaksikan semuanya dari kejauhan. "Anda tahu, Bu," kata Indira tersenyum, "akhirnya saya mengerti sesuatu yang selalu Ibu katakan, bahwa penampilan bisa menipu." "Ya," jawab Anindita, memeluk putrinya, "tapi saya belajar bahwa kebalikannya juga benar. Kecantikan sejati sering bersembunyi di tempat-tempat paling tak terduga." Di teras kemudian, kelompok itu berkumpul untuk momen perayaan intim. Matahari terbenam di cakrawala, melukis langit dengan warna yang mengingatkan pada ladang gandum Pak Raden. Sari telah tertidur di pangkuan Hendra, tunas berharganya aman dalam pot kecil di sebelahnya. Indira dan Tama berbicara lirih tentang rencana pernikahan mereka, sementara Cahaya diam-diam mengatur laporan terakhir hari itu. "Lucu," komentar Pak Raden mengamati kota di bawah. "Bagaimana cerita yang dimulai dengan penghinaan dan prasangka bisa berakhir dengan begitu banyak cinta." Anindita, berdiri di sampingnya, tersenyum. "Anda tahu apa yang lebih lucu? Bagaimana saya berpikir saya berada di puncak dunia, tetapi hanya sekarang setelah belajar membungkuk, saya benar-benar bisa menyentuh langit." Di kebun eksperimental, barisan demi barisan gandum khusus bergoyang lembut dalam angin malam. Setiap bulir membawa di dalamnya tidak hanya janji makanan, tetapi juga bukti bahwa keajaiban terjadi ketika hati terbuka untuk apa yang benar-benar penting. Dan demikianlah, di bawah bintang-bintang pertama malam, kelompok orang yang tidak mungkin itu, yang telah disatukan takdir melalui rasa sakit, prasangka, dan penebusan, merayakan tidak hanya kemenangan mereka, tetapi terutama penemuan bahwa keluarga, cinta, dan kasih sayang adalah harta sejati yang membuat hidup layak dijalani.